Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Teman-teman semuanya hadirin, bisa dilihat di monitor. Udah pernah lihat movie ini? Pernah ya? Beberapa udah pernah, ada yang belum mungkin? Pernah semuanya, Alhamdulillah. Apa karakter yang ditonjolkan di film ini? Di Inside Out 2 ini? Ada yang tahu? Oke, banyak yang tidak tahu, padahal sudah lihat. Ini ada karakter yang spesial di Inside Out 2 ini, yaitu anxiety. Yaitu sifat yang menunjukkan dia ketakutan atau kecemasan yang berlebihan pada diri sendiri. Padahal sesuatu tidak perlu dilakukan. Karena apa? Setiap orang mempunyai kelebihan masing-masing. Anxiety ini harus kita perilakukan istimewa. Karena apa? Teman-teman kita yang merasa cemas, takut, aku kok berbeda dengan mereka ya. Aku kok takutnya nanti aku gak diterima sama mereka. Teman-teman harus melihat teman-temannya sekitar atau anaknya sendiri, bahkan mungkin teman-teman sendiri merasakan tersebut. Perilaku temanku atau diriku kok berbeda ya? Harus ada penanganan seperti hal tersebut. Takutnya ketika tidak diperhatikan, bunuh diri. Karena apa? Dia merasa tidak diterima, dia merasa kurang, selalu kurang. Kasus bunuh diri di dunia sebanyak 720.000 Bapak Ibu. Itu saya dapat di website WHO tahun 2024. Dan yang mencengangkannya, mayoritas dilakukan oleh anak muda di usia 15 sampai 29 tahun. So, teman-teman atau yang mempunyai anak harus diperhatikan di usia tersebut. Apakah anak saya tuh ada perilakunya yang berbeda atau berbeda dengan kebiasaannya? Harus diperhatikan Bapak Ibu. Karena takutnya tanpa dia bercerita, dia bisa bunuh diri. Nah, beberapa faktor yang dapat mengakibatkan bunuh diri yaitu kurangnya penerimaan lingkungan sosial pada orang tersebut. Mungkin teman-teman merasa, kok aku dijauhi sama teman-temanku ya? Apakah aku memang berbeda? Atau teman-temanku jahat sama aku? Harus dikoreksi. Terus bagaimana kalau hal tersebut sudah kejadian? Saya dijauhi teman atau merasa saya berbeda? Faktor-faktor apa yang dapat mengakibatkan seseorang itu bunuh diri akibat kurangnya diterima di lingkungan sosialnya? Yang pertama, jauh dari orang tua Bapak Ibu. Kita perantauan, teman-teman perantauan, jauh dari orang tua, biasanya setiap hari ditanya sama orang tua, diperhatikan sama orang tua setiap harinya, jauh dari orang tua, habis itu mobilisasi kurang. Di kamar terus, masalah apapun dipendam terus. So, harus diperhatikan. Ketika ada anaknya yang di luar kota, diteleponin Bapak Ibu, karena kita jauh dari orang tua, biasanya khawatir, cemas. Kalau orang tua kita dikasih kabar yang kurang enak, malah jadi tekanan di rumahnya, atau jadi khawatir dengan kita yang di perantauan. Kedua, faktor yang dapat mendukung kejadian buruk yaitu kurangnya keterbukaan. Kurangnya keterbukaan ini karena dia di lingkungan sosial yang baru, belum mendapatkan teman-teman yang baru juga yang dapat dipercaya untuk bercerita. Yang ketiga, ini adalah kondisi dari tubuh seseorang, yaitu neurodevelopmental disorder.
itu kondisi seseorang tidak dapat mengatur emosinya, tidak dapat menghafal secara baik. Jadi ketika kita merasa berbeda, solusinya untuk dirinya mungkin bisa bunuh diri. So, bagaimana untuk mengatasi hal-hal tersebut, untuk mengurangi atau bahkan mentiadakan kasus bunuh diri yang kurangnya penerimaan lingkungan. Yang pertama, memperluas pergaulan. Memperluas pergaulan ini kita harus mencari tempat yang diterima kalangan tersebut. So, kita mencari yang sehobi atau yang sefrekuensi lah, untuk mencurahkan isi hati kita ketika ada permasalahan. Bercerita teman ketika sudah dapat sefrekuensi, so pasti kita ada teman-teman yang dapat dipercaya untuk mendapatkan cerita masalah kita. Biar minimal kalau tidak dapat solusi, kita melepaskan pikiran kita mengenai masalah kita. Walaupun kadang-kadang kita yang mungkin yang dikasih cerita, itu masalahnya lebih berat Bapak Ibu. So, kalau hal itu terjadi, terima saja Bapak Ibu. Kita dengarkan aja, perhatikan aja teman-teman kita yang sedang bercerita. Tanpa harus ngasih solusi, nggak masalah. Yang penting teman-teman kita cerita-cerita apapun masalahnya. Yaitu ketika dampak-dampak atau solusi yang di depan tadi sudah dilakukan, yaitu konsultasi Bapak Ibu. Konsultasi itu perlu, konsultasi ke psikolog atau psikiater itu sangat perlu. Nggak usah khawatir kita dibilang gila atau ODGJ istilah sekarang. Ke psikiater atau psikolog itu bukan orang yang ODGJ atau gila, tapi yang merasa diri kita sendiri atau teman kita itu berbeda, atau mungkin mempunyai tekanan sendiri di hidupnya. So, bunuh diri bukan solusi untuk segala masalah. Apabila kita mempunyai karakter atau sifat yang berbeda dengan teman-teman lainnya, itu adalah bentuk kuasa Tuhan. Bentuk kuasa Tuhan untuk menciptakan makhluknya dengan variatif. So, Bapak Ibu, kita perlu diingat-ingat terus. Saya mengingatkan diri saya sendiri dan teman-teman semuanya, apabila ada teman-temannya atau anaknya di lingkungan kita berbeda dengan kebiasaannya, diajak ngomong, diajak bicara, ditanya masalahnya apa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.